kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali acara kajian subuh ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, karena penceramah kita Ustaz Taufik SAG hari ini tidak bisa hadir, mungkin beliau berhalangan ataupun yang lainnya, maka tadi kami tawarkan kepada ananda kita Muhammad Rifki, dan ananda juga bersedia. Jadi untuk pagi ini kajian subuh kita akan diisi oleh ananda kita Muhammad Rifki. Nah, ananda ini perlu diketahui sekolahnya di Ittihad, di SMP Al-Ittihad. Jadi kepada ananda Rifki kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina habibina sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin liqa'i rabbih, amma ba'du. Bapak Ibu yang Rifki muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang pertama, oh ya Rifki izin duduk di atas ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ini sebenarnya tadi pas mau pulang ditodong sama Ustadz Fatoni, Rifki mau ndak gantikan Ustadznya ceramah, Ustadznya ndak ada katanya. Nah ya udah Ustadz, karena juga Rifki kami di SMP itu ada jadwal kultum zuhur. Jadi sebelum sholat zuhur ada yang kultum. Ustadz yang menjadwalkannya kadang-kadang tidak sempat untuk menjadwalkan, jadi dah sering ditodong macam itu Bapak Ibu. Rifki nanti antum kultum zuhur ya, nanti antum kultum zuhur ya. Jadi dah alhamdulillah terbiasa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang akan Rifki sampaikan saat ini adalah tentang lebih kepada persiapan kita untuk menghadapi malam yang kita tunggu-tunggu sejak lama. Inti daripada bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar Bapak Ibu, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Makna lebih baik daripada 1000 bulan, satu malam lebih utama dibanding 1000 bulan. Artinya 1000 bulan itu kurang lebih sama dengan 83 tahun. Kalau kita beribadah 83 tahun dibanding dengan kita ibadah di satu malam Lailatul Qadar, lebih unggul beribadah di malam satu Lailatul Qadar. Kenapa? Karena keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu nggak ada malam Lailatul Qadar Bapak Ibu. Cuman kita diistimewakan oleh Allah mendapat malam Lailatul Qadar. Itulah ciri khas umat Nabi Muhammad. Dan malam Lailatul Qadar kapan terjadinya? Ada yang mengatakan itu lebih banyak terjadi di malam-malam ganjil, malam 27 seperti itu. Tapi kalau menurut Rifki, kalau kita cuman berpatokkan kepada malam Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil doang, akhirnya orang-orang banyak terawih di masjid pas malam-malam ganjil, malam-malam genap nggak mau dia terawih dong. Sebenarnya kalau kita berlakukan itu di Indonesia,
kemungkinan sulit terjadi. Kenapa? Ada orang yang berpuasa pakai Muhammadiyah, ada yang orang berpuasa pakai NU. Kalau kita pakai pemerintah atau NU, hari ini genap, Muhammadiyah ganjil. Kalau Muhammadiyah hari ini ganjil, NU genap. Jadi entah mana yang betul, Allahu a'lam. Maka kalau kita hanya berpedoman kepada malam Lailatul Qadar itu malam-malam ganjil, kita lebih sedikit kemungkinan kita untuk dapat. Tapi kalau kita yakini 10 malam terakhir pasti salah satunya kita yakini ada malam Lailatul Qadar, insya Allah kita dapat. Jadi untuk mendapatkan supaya lebih aman, 10 malam terakhir hidupkan semua, stabilkan semua. Jangan sampai malam pertama naik, malam kedua mulai turun, malam ketiga wah turun lagi imannya. Kalau begitu jarang kita dapat Lailatul Qadar Bapak Ibu. Maka oleh karena itu, supaya lebih aman dan supaya dapat malam Lailatul Qadarnya, hidupkan betul-betul 10 malam terakhir full. Apa saja persiapan yang mesti kita lakukan di malam Lailatul Qadar, dan amalan apa saja yang mesti kita lakukan di malam tersebut? Yang pertama adalah ibadah pada Allah, terutama qiyamul lail. Contohnya apa? Tahajud, sholat taubat, sholat hajat, minta kepada Allah. Karena qiyamul lail adalah mitahus syaraf seorang mukmin, kunci kemuliaan seorang mukmin. Orang yang beriman pada Allah Bapak Ibu memiliki kunci kemuliaan. Namun kunci kemuliaan ini enggak semua orang Allah berikan. Kepada siapa kunci kemuliaan ini Allah berikan? Kepada orang-orang yang sering bangun malam, sering menunaikan sholat tahajud. Orang melakukan sholat tahajud, hidupnya akan dijaga oleh Allah, baik dia sadar ataupun enggak dia sadar. Kadang kita kalau mau pergi ke suatu tempat Bapak Ibu, kita pas mau pergi nih, tiba-tiba ada di rasa hati kita enggak enak, kayaknya enggak mau pergi lah, enggak enak pula perasaan saya. Akhirnya enggak jadi kita pergi. Rupanya kalau kita pergi saat itu mungkin ada musibah waktu kita di jalan terus kita kena. Jadi untuk menghindarkan kita dari situ, Allah gara-gara kita sering tahajud, Allah buat hati kita ini enggak enak untuk pergi. Atau misalnya kita mau pergi terus ada orang bilang, Pak, jangan lewat situ Pak, itu ada baru longsor terjadi. Ada orang yang mengingatkan supaya apa? Supaya kita enggak kena. Itulah tanda kasih sayang Allah kepada orang-orang yang ahli tahajud. Dan kalau kita sholat di malam Lailatul Qadar, bayangin aja Bapak Ibu, kita sholat tahajud 2 rakaat aja di malam Lailatul Qadar, itu sama kita sholat 2 rakaat tanpa henti 83 tahun. Umur kita saja mohon maaf Bapak Ibu belum tentu sampai 83 tahun, tapi bisa kita mendapatkan amal sebanyak orang yang berumur 83 tahun. Itu yang pertama, memperbanyak qiyamul lail. Yang kedua, memperbanyak baca Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan ia. Apa ia itu? Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Maka oleh karena itu sudah seyogyanya kita untuk rajin membaca Al-Quran di malam tersebut. Dan kalau kita baca 1 huruf saja daripada Al-Quran, Allah balas berapa Bapak Ibu? 10 di hari-hari biasa. Gimana kalau di dalam bulan Ramadan kita baca 1 huruf dari ayat Al-Quran? Berlipat ganda. Apalagi kalau kita baca 1 huruf ayat Al-Quran tersebut di malam Lailatul Qadar. Contoh, kita mengaji misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, tidur kita. Pas kita baca Yasin tuh di malam Lailatul Qadar Bapak Ibu, sama kita membaca Yasin 83 tahun tanpa henti. Gimana kalau kita bacanya 1 halaman, 1 surat, 1 juz, atau setengah daripada Al-Quran? Sama kita non-stop membaca Al-Quran 83 tahun tanpa henti. Masya Allah. Itulah keistimewaan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga adalah di malam Lailatul Qadar perbanyak sedekah.
terutama sedekah yang kata Nabi, cerdaslah kalian dalam sedekah, dalam beramal. Apa maksud Nabi itu cerdas? Maksudnya adalah sedekah yang mengalir terus pahalanya, sedekah jariah. Kalau anak Adam itu mati, maka terputuslah semua amal kecuali 3. Salah satunya adalah sedekah jariah. Sedekah jariah maksudnya apa Bapak Ibu? Kita beli mushaf Al-Quran, terus kita letakkan di masjid. Ada orang baca mushaf yang kita beli itu, maka setiap huruf yang ia baca kita juga dapat pahalanya. Atau ada misalnya karpet, kita lunasi hutang karpet masjid kita. Selagi ada orang sholat di karpet tersebut, selagi itu pula Allah alirkan pahalanya untuk kita. Itulah keistimewaan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Gimana kalau kita lakuin itu di malam Lailatul Qadar? Itu yang ketiga. Yang keempat adalah perbaiki hubungan kita dengan sesama muslim. Sebelum kita masuk malam Lailatul Qadar, jika ada tali silaturahim yang kita putuskan Bapak Ibu, sambung kembali. Karena salah satu orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di malam Ramadan, salah satunya adalah orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka kalau ada saudara-saudara kita yang kita udah putus silaturahim sama dia, sambung balik. Supaya ketika kita masuk malam Lailatul Qadar, kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah. Ada mungkin kita pernah salah-salah cakap sama orang, kita minta maaf sama dia. Kadang kita bicara, rupanya nyakitin hati orang. Kadang kita bertingkah laku nyakitin hati orang Bapak Ibu. Kita mesti merubah ini mulai dari Ramadan. Jadikan Ramadan adalah awal keinsafan kita, awal kita berubah. Bagaimana cara kita berubah? Bagaimana cara merubah sifat kita ini jadi baik dari awal bulan Ramadan ini? Caranya adalah dengan meneladani. Siapa yang kita teladani? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kita teladani? Para sahabat-sahabat yang mulia. Siapa yang kita teladani? Para kibarul ulama, pembesar-pembesar Islam, ulama-ulama besar. Mereka adalah mempunyai sifat-sifat yang mulia yang mesti kita tiru. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah Bapak Ibu beliau itu sedang duduk bersama para sahabat. Terus kemudian ada orang datang, beliau ngasih kurma. Orang ini mengasih kurma kepada orang ini memberikan anggur kepada Rasulullah. Memberikan hadiah anggur kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah karena diberi hadiah, akhirnya Rasulullah terima. Marhaba, jazakallah khair, semoga Allah balas kamu dengan balasan yang terbaik. Akhirnya Rasulullah icip satu anggurnya. Pas diicip satu sama Rasulullah langsung makan satu persatu sampai habis anggurnya. Para sahabat nengokin aja. Nabi makan, nengokin aja. Sampai Nabi habis selesai makan anggur. Orang yang memberi hadiah tersebut gara-gara melihat Nabi kayak lahap makan anggur pemberiannya itu, senang orang ini. Wih, Rasulullah makan pemberian aku nih, mantap nih, senang hati aku. Gara-gara apa? Hadiahnya kayaknya disukai oleh Rasulullah. Akhirnya karena melihat Rasulullah senang, pergilah orang yang memberi anggur tersebut. Kemudian setelah pergi, para sahabat yang di sekeliling Rasulullah bilang sama Rasulullah, ya Rasul, biasanya kan engkau ini kalau diberi makanan, engkau pasti berbagi sama kami. Entah itu daging kambing, entah itu kurma, pasti engkau berbagi sama kami. Tapi kok tadi engkau diberi anggur, kok kamu nggak ada tawarin kami gitu loh? Kok nggak kayak biasanya gitu? Akhirnya apa kata Rasulullah? Saya itu sebenarnya bukan gak mau ngasih kalian, cuman gara-gara anggurnya tuh asem. Anggurnya tuh asem, jadi kalau nanti saya kasih sama kalian, nanti muka kalian tuh berubah di hadapan orang yang ngasih. Nanti kalau muka kalian berubah jadi wajah yang gak suka,
nanti yang ngasih kasihan, merasa tersakiti hatinya, nggak enak perasaan dia. Akhirnya apa? Biarlah aku makan anggur yang asam itu sendiri, aku berpura-pura di hadapan dia supaya dia nggak sakit hatinya. Itulah akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengerti bagaimana cara menjaga perasaan orang lain. Dari mana kita temukan akhlak-akhlak seperti ini selain daripada akhlaknya Rasulullah? Maka oleh karena itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada diri Nabi Muhammad terdapat akhlak yang agung. Untuk apa Allah meletakkan akhlak yang agung? Untuk kita tiru Bapak Ibu. Rasul nggak pernah putus tali silaturahim. Bahkan kepada orang yang nggak dikenal pun Rasulullah jaga perasaan beliau. Maka sifat Rasulullah itu mesti kita tiru. Dan itu mulai sekarang, mulai dari Ramadan ini, jadikan Ramadan tahun ini menjadi awal kita berubah, awal kita mulai menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang terbaik dan diakui oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah memperbanyak zikir dan sholawat. Zikir dan sholawat adalah modal kita, terutama sholawat Bapak Ibu. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Zikir membuat hati menjadi tenang. Kemudian sholawat membuat hati kita tersambung dengan Rasulullah. Di makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu malaikat, kata Rasulullah. Allah menciptakan satu malaikat khusus, VIP malaikatnya nih, di kuburnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas malaikat ini apa? Tugas malaikat ini menyampaikan salam dari umat-umat beliau. Kita salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai pada malaikat tuh. Ibarat notifikasi WA Bapak Ibu. Makin banyak kita salawat, makin tinggi chat riwayat kita. Akhirnya malaikat itu nyampein, ya Rasulullah, fulan bin fulan bersalawat kepadamu. Ya Rasulullah, fulan bin fulan bersalawat kepadamu. Setiap saat. Dan bagaimana Rasulullah itu mengenal kita? Lewat salawat kita. Makin banyak kita salawat, makin kenal Rasulullah kepada kita. Maka ketika kita bersalawat, Allah balas 10 kali lipat di hari biasa. Gimana kalau di bulan Ramadan? Dan bagaimana kalau di malam Lailatul Qadar? Maka oleh karena itu, kalau kita bersalawat di malam Lailatul Qadar, bukan hanya Allah yang bersalawat, tapi pemimpin para malaikat pun juga ikut bersalawat. Siapa pemimpin para malaikat Bapak Ibu? Malaikat Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam, kalau ada orang nanya Bapak Ibu, apa tugas malaikat Jibril itu sekarang? Kan tugas malaikat Jibril itu kan nyampein wahyu. Nabi Muhammad aja dia meninggal sekarang, udah wafat. Kepada Nabi siapa lagi Jibril itu ngasih wahyu? Kan nganggur malaikat Jibril itu, kata dia kan. Ya udah kita jawab aja. Malaikat Jibril itu tugasnya nungguin malam Lailatul Qadar, turun malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar. Tanazzalal malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalal malaikatu warruh. Siapa ar-ruh? Ar-ruh adalah malaikat Jibril alaihis salam. Malaikat Jibril alaihis salam turun kapan? Di malam Lailatul Qadar, menyaksikan para hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah bermunajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahi kepada kita malam Lailatul Qadar, kita mendapat malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan bersih, sebersih-bersihnya, sebagaimana bayi yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.